Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Prodi PAIB semester 1. Di sini kami akan mewawancarai salah satu tenaga pendidik guru SMPLD. Kami berat dua kakak 4 orang. Saya Uyun Rahmah. Dan saya Irma Diana Putri. Saya Rizky Putri Linayanti. Saya Enda Sujarwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggak dijawab? Jawab. Iya dijawab. Bagaimana Pak? Dijawab. Kalau ada yang ucapkan salam. Waalaikumsalam. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya Ibu. Kami mahasiswa Prodi PAI semester 1 bermaksud kesini untuk mewawancarai Ibu mengenai masalah dengan anak berkebutuhan khusus. Sebelum memulai pertanyaan, Ibu boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu, nama saya Hikmatul Fadla, biasanya dipanggil Bu Hikmah. Kebetulan saya di sini jadi dipasrahin jadi guru pendidikan agama. Ya, mungkin itu Mbak. Langsung saja ke pertanyaan ya, Ibu. Halo, Nak. Pokoknya Halo, Mbak. Halo Mbak, siapa namanya Mbak? Cantik. Oh iya, cantik semua ya Mbak ya. Mbak cantik semua ya. Mantul ini. Mantul yang mana yang mantul? Nih. Suka deh lo. Suka. Cantik ya. Cantik ya. Main skincare. Main apa? Nggak duduk. Jadi lo nggak nemenin Bu Guru? Nanti ya. Silakan Mbak. Nih. Baik, pertanyaan yang pertama, menurut Ibu, anak yang berkebutuhan khusus adalah anak yang seperti apa? Anak yang berkebutuhan khusus itu ya anak yang memiliki apa ya namanya? Yang berbeda dari yang lain ya. Contohnya seperti kalau anak berkebutuhan khusus kan banyak ya, banyak sekali macamnya yang adik lihat barusan ya. Ya barusan itu anak autis ya, tadi itu anak tunagrahita. Anak tunagrahita itu seperti apa? Anak tunagrahita itu pun ada tiga macam anak tunagrahita, dari tunagrahita ringan, sedang dan berat. Sebenarnya ya kalau dijelaskan seperti ini, contoh anak-anaknya kan tidak tahu ya. Jadi mungkin nanti bisa ke kelas-kelas, jadi bisa tahu anak kebutuhan khusus itu yang seperti apa itu macamnya. Kalau anak tunagrahita itu yang ringan itu, jadi kalau pengertian dari anak tunagrahita sendiri itu multi intelijensinya itu di bawah rata-rata. Ya, biasanya kalau anak yang normal di atas rata-rata ya, itu di bawah rata-rata 70. IQ-nya itu di bawah 70. Jadi kalau ada juga anak tunarungu itu pendengaran dan bicara biasanya seperti itu. Kalau anak tunanetra itu di penglihatan. Kalau tunadaksa itu di badan ya, biasanya mungkin dari tangan sama kakinya tidak ada. Kalau anak autis ini biasanya hiperaktif. Kalau autis yang murni itu dia normal seperti kita, tapi hanya ada sesuatu yang kegiatan dia tuh diulang-ulang. Misalkan ada orang ngomong itu dia ikut seperti itu, atau ada dia tuh lebih suka merobek-robek kertas diulang-ulang, itu biasanya anak autis. Jadi anak kebutuhan khusus itu adalah anak-anak yang spesial. Kalau menurut saya ya, saya ini tidak mau mengacu di pengertian secara harfiahnya. Jadi anak kebutuhan khusus itu anak yang memiliki keterbatasan di fisik ya, kemudian di IQ-nya, jadi seperti itu. Pertanyaan yang kedua, faktor internal dan eksternal apa sajakah yang menyebabkan anak berkebutuhan khusus? Kalau internal
saya. Jadi kalau anak-anak seperti itu tidak bisa ditentukan dari internal dan eksternalnya, Mbak. Jadi kayak misalkan anak tunagrahita itu tidak ada keturunan, juga tidak ada keturunan. Istilahnya eksternal dan internalnya itu tidak ada sangkut pautnya ya. Kalau menurut saya ya selama ini. Jadi kalau kalau seperti anak tunagrahita atau speech delay itu biasanya keterlambatan bicara. Itu kalau itu ya yang saya tahu itu faktornya bisa dari waktu kecil, waktu masih balita, dia itu sering tidak diajak bicara, tidak ada komunikasi ya. Jadi misalkan hanya dikasih HP terus, kalau setahu saya seperti itu kalau anak yang rata-rata yang memiliki speech delay itu biasanya keterlambatan bicara. Itu biasanya fokusnya waktu masih balita, dia itu mungkin sama orang tuanya dikasih HP, terus tidak ada komunikasi antara ibu dan anak. Nah kalau yang seperti tunarungu, tunanetra itu tidak ada faktor eksternal dan internalnya. Kalau menurut saya, kalau setahu saya seperti itu sudah ketentuan di atas. Jadi kalau seperti anak autis itu mungkin bisa dari kesehatan ya. Kalau yang saya tahu, yang saya baca itu kalau anak autis itu biasanya mungkin waktu di hamil dikonsumsi vitamin terlalu, vitamin apa ya biasanya itu ya. Pokoknya ada vitamin itu yang untuk biasanya dikonsumsi terus-menerus sama ibu yang hamil, itu bisa mengakibatkan ya anak-anak bisa menjadi autis atau ADHD. Tapi kalau seperti anak tunanetra, tunarungu, tunagrahita itu tidak ada faktor eksternal dan internal. Itu dari kehendak yang kuasa seperti itu ya. Baik, pertanyaan yang ketiga, mengapa anak berkebutuhan khusus memerlukan layanan khusus? Mengapa anak berkebutuhan khusus perlu pelayanan khusus ya? Karena memang mereka itu spesial, beda dengan kita ya. Kalau anak tunagrahita itu ada yang biasanya itu Down syndrome. Down syndrome itu biasanya pernah lihat yang matanya sipit gitu itu. Terus mukanya kembar sama, pernah lihat, pernah tahu? Tidak pernah tahu ya. Nanti bisa dilihat di Google, bisa dicari anak tunagrahita Down syndrome. Rata-rata itu mereka itu wajahnya sama, walaupun beda orang tua tapi tetap wajahnya itu sama. Kalau anak tunagrahita itu memang butuh layanan khusus. Layanan khususnya itu biasanya kemandirian mereka. Kemandiriannya mereka itu contohnya kalau anak tunagrahita itu bina diri. Dari misalkan makan sendiri, ya, kemudian merapikan baju sendiri, menggunakan baju sendiri, toilet training, bisa pergi ke kamar mandi sendiri, pokoknya seperti itu kalau anak tunagrahita. Nah untuk layanan tunarungu, biasanya tunarungu ini mereka diajarkan bahasa isyarat. Ya, jadi kenapa mereka butuh bahasa isyarat? Karena mereka tidak hanya di sekolah ya, di lingkungan mereka kan harus komunikasi ya, seperti itu. Jadi mereka itu sangat dibutuhkan. Kalau anak tunagrahita itu tentang kemandirian, Mbak. Nah, untuk materi pembelajaran itu sangat tidak mungkin. Karena memang IQ-nya di bawah rata-rata memang gitu. Jadi mereka itu yang diajarkan tentang kemandiriannya mereka. Kalau anak tunarungu biasanya itu komunikasi, bahasa isyarat. Ya, kalau anak tunanetra itu layanan khususnya itu biasanya di OM itu apa ya sebenarnya? Jadi ruang gerak misalkan di rumahnya dia mengenal, kan kalau tunanetra kan tidak bisa lihat ya, jadi dia dikenalkan. Jadi di kiri ada apa, di kanannya ada apa, pembelajarannya seperti itu kalau anak tunanetra. Kalau layanan khususnya. Kalau itu saja. Strategi apa yang digunakan dalam pembelajaran di SMPLB ini? Strateginya mah banyak ya, karena kan kalau kebutuhan khusus banyak ya.
Jadi kalau tunagrahita kan memang di bawah rata-rata ya. Itu biasanya strateginya itu rata-rata menggunakan benda-benda yang konkret, ya, benda-benda yang nyata. Kemudian biasanya gambar-gambar, ya, visual, bisa video. Nah, seperti itu. Tunarungu pun seperti itu sama juga. Rata-rata yang digunakan benda-benda yang konkret, kemudian video seperti itu sih, Mbak. Rata-rata kalau anak tunanetra, sih sebenarnya nggak ada. Istilahnya kita hanya menyampaikan saja. Jadi kita sebenarnya kalau anak tunanetra itu harus diajarkan yang benar-benar. Jadi dia meraba. Misalkan gelas. Apa sih gelas? Kan seperti itu. Jadi kita bawakan gelas. Nah ini gelas bentuknya seperti ini. Misalkan lagi cello. Misalkan buah apel. Apa buah apel seperti itu kan? Jadi bentuknya buah apel seperti ini. Jadi dipegang. Kalau anak tunanetra itu benda-bendanya dipegang. Misalkan materinya tentang tumbuh-tumbuhan, tentang akar. Jadi gurunya itu membawa misalkan pohon-pohonan yang akarnya yang kecil ya, pohon kecil itu. Nah ini akar. Nah ini daun. Jadi pembelajarannya seperti itu. Jadi kalau untuk anak rata-rata sih pembelajaran yang konkret, yang nyata. Jadi seperti itu. Dan pertanyaan terakhir, kendala apa saja yang dihadapi guru dalam mengajar anak berkebutuhan khusus? Kendalanya kalau di sini kan gurunya memang sudah sesuai dengan faknya ya, Mbak. Kayak anak tunarungu, gurunya memang yang faknya dia yang bisa bahasa isyarat. Nah, kalau anak yang tunanetra memang dia faknya memang yang sudah bisa braille. Kalau saya sendiri, nah kalau tentang saya sebenarnya kesulitannya saya memang harus belajar bahasa isyarat seperti itu. Nah, saya juga harus belajar braille. Kalau saya sendiri kan karena saya guru agama di situ. Jadi kalau guru yang lain mungkin karena sudah sudah faknya, jadi mereka cepat bisa komunikasi. Kalau saya sendiri kendala mengajarnya itu dari komunikasi saya tuh harus bisa. Jadi setiap ngajar materi saya yang siapkan itu saya nyari bahasa isyaratnya terlebih dahulu. Kebetulan memang ada kamus bahasa isyaratnya, jadi saya belajar dari situ. Jadi anak-anak saya jelaskan dia mengerti. Jadi baca itu saya baca, jadi sampai pakai bahasa isyarat. Kendalanya sih seperti itu. Kalau anak tunanetra, kendalanya kalau saya sendiri ketika memberikan tugas, saya harus istilahnya meraba braille itu agak susah kalau saya sendiri seperti itu. Kalau setahu saya kalau guru-guru yang lain itu mungkin kesulitannya itu karena beragamnya anak kayak tadi ya, dalam satu kelas ya. Nah, dari dalam satu kelas, nah kebetulan memang saya rasakan sendiri atau gurunya sendiri juga bilang itu kebetulan ada anak kelas 7, kelas 8 dan kelas 9, dan di situ juga ada beragam juga ketunaannya, tunagrahita dengan dengan autis. Nah, kendalanya yaitu harus berbagi, istilahnya harus ini dulu seperti itu. Anaknya ini pakai metodenya berbeda. Jadi kalau tadi ruangan itu kalau saya menggunakan jadi saya menjelaskan bagi anak yang paham saja gitu. Jadi untuk yang lain memang susah ya kalau mau ngasih materi dalam satu keberagaman itu susahnya di situ. Jadi mau menjelaskan susah seperti itu. Jadi bingung juga gurunya. Kebetulan memang gurunya di sini kurang. Jadi akhirnya satu berbeda keragaman masuk dalam satu kelas, bedanya seperti itu. Apa ada pelatihan gitu sebelum mengajar? Pelatihan yang seperti apa maksudnya?
sebelumnya ngajar itu apa tunanetra itu apa ada latihan sebelumnya? Enggak, jadi gini Mbak, mereka guru-guru di sini memang kuliahnya memang perfak dalam faknya itu di tunanetra. Dia itu memang jurusan kuliahnya di tunanetra, itu enggak ada pelatihan. Jadi tapi setiap tahunnya provinsi itu biasanya ada kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kinerja guru-guru. Iya nak, sebentar lagi. Kinerja guru-guru kebutuhan khusus Jawa Timur. Biasanya pelatihannya itu beragam sebenarnya sih Mbak. Jadi kalau guru-guru di sini nggak ada pelatihan, kayak saya tuh ya mandiri belajar sendiri, kayak bahasa isyarat ya ada kamusnya, saya belajar di kamusnya itu. Kalau tunanetra memang ada apa ya, kalau A seperti ini, jadi saya download di di Google. Jadi kalau huruf A itu seperti apa, B itu seperti apa. Jadi itu kalau kesusahan saya sebenarnya masih susah karena kebetulan baru tahun ini ada anak tunanetra. Jadi saya masih sekarang ini masih belajar, masih meraba-raba. Nah kalau untuk anak tuna rungu saya sudah lumayan bisa lah kalau apa namanya ngajari anak-anak. Jadi untuk pelatihan nggak ada sebenarnya. Sudah Ibu, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya mohon maaf lagi sudah menunggu. Iya. Disabilitas dapat terjadi pada siapa saja, termasuk diri kita. Thanks for watching.